Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Ines Listiani, NRP 521001702. Di sini saya akan membuat sebuah video yang akan memperbaiki nilai kuis ketiga saya. Dalam kuis ini ada 4 pertanyaan. Untuk yang pertama, apakah yang dimaksud dengan knowledge worker? Knowledge worker adalah pekerja yang bekerjanya itu sangat bergantung pada informasi. Mereka membuat, menggunakan, dan menyebarkan pengetahuan melalui informasi. Pekerja ini sangatlah bergantung pada informasi dalam bekerjanya, sehingga mereka sangat-sangat membutuhkan informasi ini untuk mengolah apa yang mereka ketahui. Untuk contohnya, knowledge worker adalah seorang scientist, engineering, dan seorang pebisnis. Untuk soal yang kedua, apakah yang dimaksud dengan competitive advantage? Competitive advantage is a significant and long-term benefit to company over its competition. Maksudnya di sini adalah sebuah keuntungan yang signifikan dan dalam jangka waktu yang panjang yang diperoleh oleh perusahaan setelah mereka itu melakukan sebuah kompetisi. Hasilnya adalah kualitas produk yang semakin meningkat, kemudian pelayanan kepada customer yang semakin baik, dan juga pengurangan biaya. Untuk soal yang ketiga adalah faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah perusahaan sehingga mereka itu melakukan sebuah competitive advantage. Di sini ada beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah rivalry among existing competitor. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah adanya persaingan antara pesaing-pesaing yang sudah ada. Jadi pesaingnya sudah ada di sini saling bersaing untuk mendapatkan respon dari pelanggan, sehingga apabila mereka mendapatkan pelanggan yang lebih banyak, mereka akan memenangkan kompetitif dan pastinya mereka akan mendapat keuntungan dari sini. Yang kedua adalah treat a new entrant. Apa yang dimaksud treat a new entrant di sini? Di sini adalah adanya pemeran baru dalam suatu kompetisi, di mana yang sebelumnya itu belum ada. Sehingga pemeran-pemeran baru ini juga berusaha untuk bisa merebut hati para pelanggan, sehingga dengan adanya pemeran baru, para pelaku bisnis yang lama tentu mereka harus selalu sigap. Jadi apabila muncul pemeran baru dalam suatu usaha, mereka juga harus mengikutinya dengan berani bersaing. Seperti itu. Untuk yang ketiga ini adalah adanya tantangan dari bahan atau produk pengganti atau pelayanan pengganti yang ada. Di sini maksudnya adalah kemungkinan dengan era globalisasi seperti ini akan bermunculan produk-produk baru atau pelayanan-pelayanan baru yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dengan adanya peningkatan seperti ini, tentu para perusahaan satu dan yang lainnya harus berani bersaing, harus berani menciptakan barang-barang atau pelayanan yang lebih bagus sehingga mereka bisa tetap survive. Yang untuk faktor terakhir adalah bargaining of power supplier and customer. Di sini maksudnya adalah daya beli dari seorang customer ataupun supplier. Mengapa hal ini itu mempengaruhi? Karena seperti ini, jika daya beli seorang customer itu meningkat, justru barang-barang atau produk juga harus mengalami sebuah peningkatan, sehingga ini itu bisa sebanding dengan daya beli dari pembeli itu sendiri. Soal yang terakhir adalah strategi apa yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan agar bisa memenangkan competitive advantage. Yang pertama ada cost leadership. Di sini maksudnya adalah perang harga. Apa sih perang harga tersebut? Perang harga adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk bisa menawarkan harga semurah mungkin kepada para pelanggannya. Tapi perlu diingat, harga murah di sini juga harus disesuaikan dengan modal awal kita. Jadi harga itu boleh murah, tetapi perlu diingat kita jangan sampai mengalami kerugian. Karena salah satu tujuan dari yang namanya bisnis adalah keuntungan. Kita boleh saja menawarkan harga yang paling murah, tapi perlu diingat
Kita tidak boleh rugi. Inilah yang dimaksud dengan cost leadership. Yang kedua adalah differentiation. Apa itu differentiation? Maksudnya di sini adalah kita itu harus berani tampil beda. Jika kita sudah tahu bahwa di lingkungan sekitar kita itu banyak, misalkan banyak perusahaan fotokopi. Nah, di sini itulah kesempatan kita untuk menunjukkan ini loh, saya itu berbeda dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya perbedaan ini, tentu saja akan memberikan warna lain dalam sebuah kompetisi, di mana dengan ada perbedaan atau tampil beda ini, kemungkinan besar untuk tetap survive itu lebih banyak. Yang ketiga itu ada NICE strategi, di mana strategi ini adalah berfokus pada satu target customer. Seringkali para perusahaan itu muluk-muluk untuk mencapai semua target, semua kalangan. Tapi justru hal ini bukanlah strategi yang bagus. Kita perlu ketahui bahwa dengan kita berfokus pada satu target kelas customer, itu akan memberikan peluang kita lebih besar dalam meraih hati mereka. Mengapa demikian? Karena kita tentu akan berfokus dan kita akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada customer yang kita tuju. Kemudian setelah kita menawarkan harga yang rendah, kita berani tampil beda, dan kita juga berfokus pada satu kelas customer, kita juga harus menciptakan atau membuat pelayanan yang bagus kepada para customer. Karena apa? Karena perlu diingat bahwa sebaik-baiknya produk yang kita buat, tapi kalau pelayanan kita itu tidak baik kepada pelanggan, itu tentu juga akan mempengaruhi minat pelanggan kepada perusahaan kita. Kenapa seperti itu? Karena perlu diketahui bahwa kepuasan satu orang pelanggan itu mungkin hanya dirasakan oleh dia sendiri. Tetapi ketidakpuasan seorang pelanggan itu kemungkinan besar akan diceritakan kepada 8 sampai 10 orang yang lainnya. Jadi perlu diingat, jika orang berpikir bahwa untuk mendapatkan satu pelanggan itu lebih susah daripada kita mempertahankan pelanggan, itu salah besar. Ini ada sebuah pengetahuan baru yang saya dapat, bahwa perbandingan antara mendapatkan satu pelanggan baru dengan mempertahankan satu pelanggan lama itu berbanding 1:6, di mana kesulitan untuk mempertahankan itu lebih besar, itu lebih sulit. Karena apa? Ya seperti yang kita ketahui tadi, bahwa yang namanya ketidakpuasan seorang pelanggan itu akan diceritakan kepada pelanggan yang lain. Jadi kita harus benar-benar memberikan pelayanan yang bagus, memberikan produk yang terbaik kepada customer kita. Kemudian satu hal lagi yang bisa menjadi strategi dalam meraih hati pelanggan, yaitu menciptakan struktur industri yang baru. Ini bisa diambil contoh, misalnya ada seorang manajer dari perusahaan saingan kita, itu kita ajak untuk bekerja sama, kita ajak untuk membangun perusahaan kita, sehingga tentu manajer tersebut akan mengetahui lebih banyak seluk-beluk dari perusahaan pesaing kita. Nah, strategi seperti itulah merupakan salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk memenangkan competitive advantage. Baik, terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Demikian video untuk perbaikan kuis 3 saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.